Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bahas berikutnya ya. Kemarin kita sudah bahas tema 3 subtema 3, perubahan wujud benda, masih benda di sekitarku. Kita lanjut ke pembelajaran 3, 4, dan 5. Masih ingat ya, kemarin ada tentang mencair, membeku. Nah, di pembelajaran 3 anak-anak akan menjumpai bacaan tentang menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, hubungkan kata yang tersedia. Oke, kita hubungkan sama-sama ya. Kita ganti warna dulu. Kita pengen warna hijau. Nah, membeku. Kira-kira arti membeku yang mana? Membeku. Dari cair menjadi padat. Itu namanya membeku. Kalau ini perubahan dari padat menjadi cair. Mencair. Terakhir, menguap. Itu perubahan dari cair menjadi gas. Nah, gini. Oke, lanjut. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari, ada beberapa motif matahari sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Ada berapa macam? Ada 3. Ada yang menyerupai makhluk hidup. Bisa anak-anak lihat ya. Ini menyerupai makhluk hidup. Ada mata dan hidung dan mulutnya. Ini seumpama rambut manusia. Nah, berikutnya yang ini. Berikutnya yang ini. Mirip ya, hanya berbeda warnanya saja. Oke. Tentang matahari, masih tentang matahari. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Apa? Ada kerupuk ya. Nah, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Ceritanya, Dayu beli 2 kilo 500 gram kerupuk. Nah, ceritanya mau ada acara. Nah, ternyata diminta untuk timbangannya gram semua. Jadinya berapa? Ingat, dari kilogram ke gram, ingat tangganya ya. Turun 3, jadinya nambah 0,3. Nah, kita tulis dulu yang perlu diubahnya ini ya, yang ini tetap 2000 gram ditambah 500 gram. Hasilnya adalah 2500 gram. Nah, berikutnya terbalik. Yang diketahui gramnya diminta untuk jadi kilo dan gram. Nah, ingat, kilogram ke gram, gram ke kilogram itu ribuan, 0,3. Nah, kita pecah 1300, 1000-nya kita taruh sendiri, 300-nya kita taruh sendiri. Nah, berikutnya 1000 gram tadi kita jadikan kilo, jadinya 1 kilogram ditambah 300 gram. Dia tetap jadinya 1 kilo 300 gram sama dengan 1300 gram. Oke, kita coba lengkapi timbangan-timbangan yang ada di layar anak-anak. Kita pengen warna kuning. Yang nomor 1 sudah diketahui, 5 kilo sama aja dengan 500 gram. 9 kilo sama aja dengan 9.000 gram. Oke.
1 kilo sama aja dengan 1000 gram. Oke, mudah ya. Yang atas mudah. Sekarang ke bawah. 6000 gram berapa kilo? 6 kilo. Ya. Oke, cukup itu aja yang bisa kita isi. Nanti anak-anak isi mandiri, mudah sekali nih. Nah, kita lanjut ke halaman 150 sampai 151. Kita hanya contohkan satu nomor saja. Kita pilih nomor 3. Ada sebuah timbangan. Ya, ada sebuah timbangan 3 kg ditambah 500 gram. Ingat, kilo ke gram. Nolnya berapa? Nolnya 3. Nah, 3 kilo ke gram jadinya 3000 gram. Oke, 03. Aduh, tidak terlihat, bentar. Tiga ribu, mohon maaf ya tulisannya. Nah, 3000 gram ditambah 500 gram. Hasilnya adalah 3500 gram. Oke. Udah ya. Rata-rata sama ngerjainnya. Nanti anak-anak dikerjakan mandiri bisa ya. Oke. Dilanjut, ada tentang mengembun. Nah, selain contohnya adalah titik-titik air yang ada di tumbuhan, ternyata ketika anak-anak menaruh batu es di gelas kaca, itu nanti di pinggir-pinggir, di luar-luar kacanya itu muncul titik-titik air. Nah, itu juga contoh mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, perhatikan, ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Nah, ketika terhujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Nah, apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Ini contoh ketika anak-anak ada di dalam mobil ya. Nah, anak-anak bisa mencoret-coret kaca mobil ketika hujan turun ya. Ini juga contoh mengembun. Nah, ada permainan tembaklah aku. Membutuhkan alat berupa bola. Bagaimana caranya? Nah, berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Nah, siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Intinya adalah bagaimana cara mengenai temanmu yang ada di luar lingkaran. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 5. Ada agenda kegiatan menyusun paragraf. Bisa anak-anak buka halaman 160 sampai 161. Ini sudah Bumita susun, anak-anak tinggal menuliskan angka di buku paket anak-anak. Nanti tinggal cari itu paragraf yang mana. Gitu ya. Oke, paragraf 1 sudah ditentukan dari sana. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus?
Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, paragraf berikutnya adalah yang nomor 2. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Nah, ini dari paragraf 2. Anak-anak silakan cari paragrafnya ada di mana. Tulis di sampingnya angka 2. Paragraf yang ketiga adalah apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, itu paragraf berikutnya. Silakan cari. Kalau sudah ketemu, silakan tandai kotak di kirinya angka 3. Berikutnya kita cari paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat adalah kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Oke, itu paragraf 4. Sekarang paragraf terakhir atau paragraf kelima. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, tadi sudah menjadi satu bacaan yang utuh. Nah, oke. Berbicara tentang kapur barus, nah anak-anak melihat di layar ada contoh gambar ketika musim salju ya. Ini ada di negara yang memiliki 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Nah, kalau di Indonesia tidak ada ya musim salju. Oke. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Ingat ya, jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Karena apa? Karena suhunya sangat dingin, bisa sampai minus sekian derajat Celcius. Padahal 0 derajat aja udah dingin banget. Nah, gitu ya. Nah, sebutkan alat ukur panjang. Masih ingat? Ada penggaris, ada meteran pita, meteran saku, dan meteran, betul, ada meteran roll. Nah, lalu sebutkan alat ukur massa. Masih ingat? Ada timbangan gantung, ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada apa lagi? Sebutkan. Oke. Kalau lupa nanti dilihat lagi, dibuka lagi bukunya. Nah, di bawah ini alat ukur apa? Ada yang bisa jawab? Betul, alat ukur waktu. Ada 3 jenis. Dari yang paling kiri, anak-anak sering lihat ya. Ini jam analog. Nah, sedangkan yang tengah ini jam digital. Ya. Nah, yang paling kanan ini namanya jam pasir. Ya, dari kiri apa tadi? Analog, digital, dan jam pasir. Yang bisa diukur yang mana? Yang 2 ini. Yang ini tidak bisa. Ya. Tidak baku maksudnya. Oke. Kita lingkari sama-sama satuan waktu yang biasa digunakan. Oke. Gram? Bukan. Kilogram? Bukan. Kilometer? Bukan. Meter? Bukan. Detik? Betul.
jam, betul. Menit, betul ya. Nah, itu tadi satuan-satuan waktu yang biasa kita gunakan. Nah, sekarang pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Nah, kita tebak-tebakan dulu aja. Salah nggak apa-apa. Nanti diajari. Oke. Kita lihat yang ini. Angka pendeknya di mana? Di 7. Angka panjangnya di 8. Kita hitung mundur ya. Pendeknya sebelumnya di angka 6. Nah, karena dia nggak pas ya. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5, 40. Jadi 640. Ada enggak? Oh, mohon maaf. Ini 7 ya. Mohon maaf, kita salah. Ini 740. Mohon maaf. Itu tadi kira di sini. Oke. Yang ini 740. Ada ya, kita tarik ya. Mohon maaf, kita yang salah. Nah, coba yang kedua. Ini tadinya mendekati angka 1 ya. Nah, jadi ini 1. Jam 1 depannya. Nah, menitnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ada 3. 3 kali 5. Kenapa kali 5? Karena satu jarak ini 5 menit. Nah, 1 lewat 15. Ada? Ada ya. Kita tarik ke sini. Nah, 15. Sekarang, nah ini pas. Jam 6. Jam 6 lewat. Nah, hanya sekali langkah. 5 menit. Jadi 6 lewat 5. Ada ya? Nah, 6 lewat 5. Lalu yang ini masih di dekat angka 5. Berarti jam 5 ini. Jam 5 lewat ada 2 langkah. 2 langkah berarti 5 kali 2 10. 5 lewat 10. Nah, tinggal 2 ya. Nah, ini mendekati angka, mau ke angka 8. Sebelumnya angka 7 ya. Kalau ditarik, nah ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. 4 kali 5 20. Nah, ini berarti 7. Mohon maaf, ini kurang ke sini ya. 820. Harusnya agak ke sini ya. 820. Dan yang terakhir 10.45 atau jam 11 kurang 15 menit. Oke. Bentar. Nanti kapan-kapan minta jelaskan lagi yang lebih jelas ya, arah jarum jamnya. Oke. Mohon maaf kalau tadi ada kesalahan. Oke, kita lanjut ya. Nah, jarum pendek itu menunjukkan jamnya ya. Jarum panjang itu menunjukkan menitnya. Paham nggih? Nah, oke. Coba kita lihat pukul berapa. Oke. Setiap satu langkah itu 5 menit. 2 langkah 10 menit ya. Kita lihat dulu jarum pendeknya ada di angka 3. Nah, angka 3. Nah, lalu jarum panjangnya di angka 1. Dari 12 dia hanya satu langkah. Berarti hanya lewat 5 menit. Jadi pukul 3 lewat 5 menit. Begitu. Oke, selesai. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Nanti bisa kita lanjut lagi. Assalamualaikum.